Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku Intan PP, channel yang membagikan video tentang aktivitas ibu rumah tangga ya teman Intan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Dan yang sakit aku doakan segera lekas diberi kesembuhan ya. Pagi ini aku masak besar untuk orang kantor dan untuk aku sendiri, yaitu menunya soto ayam. Jadi aku ini soto ayamnya aku kurangi minyak dan takaran garamnya ya, karena kalau kebanyakan garam itu biasanya sih nggak bagus gitu ya. Jadi kalau katanya Om Bagus itu takaran garam itu maksimal 2 sendok makan dan takaran minyak 2 sendok makan untuk sekali masak. Nah ini aku ngecek airnya apakah udah mateng, dan itu tadi aku merebus sayurannya ya teman Intan. Sayurannya ada kecambah, wortel, dan kobis. Nah ini aku proses nguleknya agak gimana ya, karena aku itu sebenarnya suka numbuk sih. Nanti kalau ada rezeki aku beli tumbukan bumbu gitu ya, karena kalau ngulek itu kayak udah bosen aja gitu, pengennya numbuk aja gitu. Dan ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan lengkuas. Kalau bumbu aromatiknya ada serai dan daun jeruk ya. Nah ini aku menghaluskan sambil melihat-lihat airnya mendidih apa belum. Alhamdulillah ternyata sudah mendidih. Nah ini kunyitnya ketinggalan, jadi aku haluskan ya kunyitnya beserta bumbu-bumbu lainnya. Oh iya, kalian waktu nonton videoku jam berapa dan lagi ngapain? Tulis di komen. Nah ini aku udah mau selesai aja nguleknya, lanjut. Ini sebenarnya aku mau ngerebus telur, cuman aku lupa kalau harus numis bumbu dulu, jadi ini aku pindahkan. Dan alhamdulillah airnya sudah mendidih, jadi aku tinggal masukin aja ayamnya dan bumbu yang udah ditumis. Nah ini aku pakai 2 sendok makan minyak ya, karena minyak itu harus dikurangi kalau aku. Jadi ini tengah-tengah ya, antara soto yang nggak diet sama yang soto diet, tapi rasanya itu mirip sama soto yang nggak diet sih. Dan aku cara masaknya ini dari Bodyfit by Bagus ya, jadi pengetahuan dari beliau aku terapkan ke sehari-harian aku. Nah ini aku tumis-tumis dulu bumbunya dan sampai harum gitu ya, sampai agak kecoklatan sedikit, lalu dimasukkan. Ngomong-ngomong soal makan, sebenarnya obat yang mujarab atau obat yang sebenarnya itu di pola makan ya teman Intan. Kalau teman Intan suka yang goreng-gorengan dan terlalu sering makan yang digoreng, itu kolesterol pasti ada ya teman Intan. Karena logikanya kita itu makan minyak gitu. Misal ayam goreng, minyaknya kan nyerap ke ayamnya, jadi kita itu makan minyak alias makan lemak. Nah lemak tadi kalau sudah kebanyakan jadi kolesterol. Nah makanya aku ini hidup sehat, walaupun belum kurus atau belum langsing, aku itu kolesterol normal ya teman Intan. Gula darah itu normal karena aku udah nggak makan gula. Kalaupun makan gula itu jarang ya, mungkin seminggu 2 kali itu udah cukup. Dan aku menggantinya dengan gula diabetes, yaitu Tropicana ya teman Intan. Jadi kesehatan itu penting, dan aku nggak mau di usiaku yang udah menginjak 30 tahun ini aku harus minum obat kolesterol dan obat-obat lainnya. Meskipun kurus, makan banyak, jangan senang dulu ya.
ketika itu kalian harus ngecek apakah gula darah itu normal atau kolesterol normal. Aku yakin walaupun bentukannya langsing, tapi kalau makan sembarangan itu kolesterol dan gula darah itu perlu dipertanyakan ya teman Intan. Meskipun aku masih gendut tapi aku sehat karena aku olahraga dan menjaga pola makan ya teman Intan. Menjaga pola makan alias diet enggak harus tentang langsing atau kurus ya. Tujuannya langsing atau kurus ya. Tidak seperti itu ya teman Intan, karena aku merasakan sendiri saat aku diet mengurangi nasi itu di samping irit juga sehat. Contohnya beras 5 kilo itu aku bisa gunakan 1 bulan, kadang 1,5 bulan kalau emang benar-benar aku dan suamiku lagi program diet. Terus gula itu aku dikasih Pak Lurah itu 5 kilo itu masih ada sisa 3 kilo. Jadi gula itu 2 kilo itu biasanya untuk 2 bulan ya teman Intan, gula pasir. Nah kalau minyak itu biasanya 1,5 liter itu untuk 1 bulan cukup. Jadi diet itu selain murah, hemat dan menyehatkan. Selama aku diet nggak pernah aku mengeluh soal kolesterol atau gula darah tinggi atau yang lain-lain itu ya teman Intan. Aku udah pernah cek kesehatan gitu ya di puskesmas. Aku ini normal ya teman Intan. Alhamdulillah. Dan sembari aku menggoreng ayamnya dan merebus telurnya, aku sapu-sapu dulu di bagian ruang tengah ya teman Intan. Dan ini di ruang tamu dan di ruang TV aku sapu-sapu, dan ini bekas aku ngelesi. Sekarang aku ngelesinya ikut temen aku ya teman Intan, jadi aku bukan bos lagi, jadi aku karyawan. Ini aku bersihkan tempat-tempat kapurnya kayak gitu-gitu ya. Lanjut ini ke musola area gudang, nanti aku makeover jadi musola ya. Nanti aku rapiin lagi. Nah ini sebagian udah agak rapi, cuman aku klasifikasi menurut barangnya nanti ya teman Intan. Nah ini aku di belakang pintu juga nggak lupa untuk aku sapu-sapu. Nah ini aku ngelipat payung karena aku sekalian bersih-bersih. Aku takut kalau ada tamu rumahnya kotor, jadi setiap hari itu aku bersihin. Dan ini ada sepedaku sepeda ontel gitu ya, dan ini aku menyapu halaman. Aku cepetin aja durasinya karena menurut penelitian ya, sekarang itu orang itu cenderung melihat video pendek seperti short, reels atau TikTok gitu ya. Jadi aku kalau video panjang itu mungkin kedepannya itu 10 atau 15 menit aja ya Bun, soalnya emang viewerku akhir-akhir ini kadang naik kadang turun karena algoritma YouTube itu beda ya sama TikTok. Pikiran aku itu pengen gitu kayak sekalian upload TikTok, sekalian YouTube, sekalian Instagram, cuman ya algoritmanya itu beda-beda temen Intan. Jadi aku lebih fokus ke YouTube untuk subscriber, dan di TikTok itu aku fokus jualan, dan juga di Instagram itu aku fokus ngonten tentang diet ya teman Intan. Jadi begitu. Nah ini ada 2 yang aku siapkan untuk kantor dan untuk aku bontot gitu ya, dan ini aku bagi sama mama aku. Jadi ini aku ngecek kameranya mati atau enggak, ternyata enggak ya. Lanjut ini aku suwir-suwir ayamnya kecil-kecil karena ini rezekinya hanya 1/4 aja ayamnya.
karena memang jatahnya segitu ya, jadi ini dibagi rata gitu. Kalau ada sedikit ya dimakan sedikit, kalau ada banyak ya dimakan banyak gitu ya teman Intan. Dan tak lupa aku membawa beras sendiri karena ini berasnya daripada nganggur gitu ya. Karena aku makan nasi itu cuman sedikit teman Intan, karena tadi ya eh, gula dalam nasi itu juga ada, jadi maksimal aku konsumsi nasi itu mungkin 3 sendok aja. Jadi ini aku kopet-kopet ayamnya gitu ya teman Intan, jangan salfok sama apa kulit telur. Bilang kulit telur aja susah. Itu kulit telurnya aku kupas gitu ya, dan ini ada telurnya gitu. Di sini aku gizinya seimbang ya teman Intan, ada sayur, ada bihun, ada karbohidrat gitu ya. Jadi aku itu pengen menginspirasi teman kerja aku bahwa gizi seimbang itu kayak gini loh, masak yang sehat itu kayak gini loh gitu teman Intan. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum, bye.